Ada 4 unsur utama dalam proses komunikasi: encoding, media transmisi, decoding, dan umpan balik atau feedback. Ada 2 faktor lain dalam proses komunikasi. Kedua faktor tersebut adalah dalam bentuk pengirim dan penerima. Proses komunikasi dimulai dengan pengirim dan diakhiri dengan penerima. Yang pertama, pengirim atau sender. Pengirim adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memulai komunikasi, yang dikenal dengan sebutan komunikator. Sumber inilah yang awalnya bertanggung jawab atas keberhasilan pesan tersebut. Pengalaman, sikap, pengetahuan, keterampilan, persepsi, dan budaya pengirim mempengaruhi pesan yang akan disampaikan. Kata-kata tertulis, kata-kata yang diucapkan, dan bahasa nonverbal yang dipilih adalah yang terpenting dalam memastikan penerima menafsirkan pesan seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Yang kedua, pesan atau message itu sendiri. Semua komunikasi dimulai dengan pengirim pesan. Tentu aja sebuah proses komunikasi dimulai dengan adanya pesan yang akan disampaikan. Pesan dalam komunikasi bisa berupa ide, pemikiran, informasi, atau instruksi. Yang ketiga, pengkodean, encoding. Langkah pertama yang dihadapi pengirim melibatkan proses pengkodean atau encoding pesan. Untuk menyampaikan makna, pengirim harus memulai encoding, yaitu menerjemahkan informasi menjadi pesan dalam bentuk simbol yang merepresentasikan ide atau konsep. Proses ini menerjemahkan ide atau konsep ke dalam pesan berkode yang akan dikomunikasikan. Simbol dapat mengambil berbagai bentuk seperti bahasa, kata, atau gerak tubuh. Simbol-simbol ini digunakan untuk menyandikan ide menjadi pesan yang dapat dipahami orang lain. Saat menyandikan pesan, pengirim harus memulai dengan memutuskan apa yang ingin dia kirim. Keputusan pengirim ini didasarkan pada apa yang dia yakini tentang pengetahuan dan asumsi penerima, bersama dengan informasi tambahan apa yang dia ingin penerima miliki. Penting bagi pengirim untuk menggunakan simbol yang familiar bagi penerima yang dituju. Cara yang baik bagi pengirim untuk meningkatkan pengkodean pesan mereka adalah dengan memvisualisasikan komunikasi secara mental dari sudut pandang penerima. Yang keempat, saluran atau channel. Untuk mulai mengirimkan pesan, pengirim menggunakan beberapa jenis saluran, juga disebut media. Saluran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Sebagian besar saluran berupa lisan atau tulisan. Tapi saat ini saluran visual menjadi lebih umum seiring berkembangnya teknologi. Saluran umum termasuk telepon dan berbagai bentuk tertulis seperti memo, surat, dan laporan. Efektivitas berbagai saluran berfluktuasi tergantung pada karakteristik komunikasi. Misalnya, ketika umpan balik segera diperlukan, saluran komunikasi lisan lebih efektif karena ketidakpastian dapat dibereskan saat itu juga. Dalam situasi pesan harus disampaikan kepada lebih dari sekelompok kecil orang, artinya kepada kelompok yang besar, saluran tertulis seringkali lebih efektif. Meskipun dalam banyak kasus, saluran lisan dan tertulis harus digunakan karena yang satu melengkapi yang lain.
Jika pengirim menyampaikan pesan melalui saluran yang tidak sesuai, pesannya mungkin tidak sampai ke penerima yang tepat. Itulah kenapa pengirim perlu mengingat bahwa memilih saluran yang sesuai akan sangat membantu dalam keefektifan pemahaman penerima. Keputusan pengirim untuk menggunakan saluran lisan atau tertulis untuk mengkomunikasikan pesan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pengirim harus mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada dirinya sendiri, sehingga mereka dapat memilih saluran yang sesuai. Apakah pesannya mendesak? Apakah umpan balik segera diperlukan? Apakah dokumentasi atau catatan permanen diperlukan? Apakah kontennya rumit, kontroversial, atau personal? Apakah pesan tersebut dikirim ke seseorang di dalam atau di luar organisasi? Apa keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang dimiliki penerima? Setelah pengirim menjawab semua pertanyaan ini, mereka dapat memilih saluran yang efektif. Yang kelima, penafsiran, decoding. Setelah saluran yang sesuai dipilih, pesan memasuki tahap decoding dari proses komunikasi. Decoding dilakukan oleh penerima. Jadi penerima menafsirkan pesan apa sih yang telah sampai ke dia ini. Maksudnya apa, maknanya apa yang ingin disampaikan oleh si pengirim pesan. Setelah pesan diterima dan diperiksa, stimulus dikirim ke otak untuk diinterpretasikan, untuk memberikan beberapa jenis makna kepada pesan itu. Tahap pemrosesan inilah yang merupakan decoding. Penerima mulai menafsirkan simbol yang dikirim oleh pengirim, menerjemahkan pesan ke rangkaian pengalaman mereka sendiri untuk membuat simbol itu bermakna. Komunikasi yang berhasil terjadi ketika penerima menafsirkan pesan pengirim dengan benar. Yang keenam, penerima, receiver. Penerima adalah individu atau individu yang menjadi tujuan pesan tersebut. Sejauh mana orang ini memahami pesan akan bergantung pada sejumlah faktor yang meliputi seberapa banyak individu atau individu mengetahui tentang topik, penerimaan mereka terhadap pesan, dan hubungan serta kepercayaan yang ada antara pengirim dan penerima. Semua interpretasi oleh penerima dipengaruhi oleh pengalaman, sikap, pengetahuan, keterampilan, persepsi, dan budaya mereka. Ini mirip dengan hubungan pengirim dengan pengkodaan. Yang berikutnya adalah feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah mata rantai terakhir dalam rantai proses komunikasi. Setelah menerima pesan, penerima menanggapi dengan cara tertentu dan memberi sinyal tanggapan itu kepada pengirim. Sinyal tersebut dapat berupa komentar, komentar lisan, desahan panjang, pesan tertulis, senyuman, atau tindakan lainnya. Yang terakhir, yang kedelapan adalah gangguan, noise. Meskipun proses komunikasi tampak sederhana, pada dasarnya tidak. Hambatan atau gangguan tertentu muncul dengan sendirinya selama proses berlangsung. Hambatan tersebut merupakan faktor yang berdampak negatif pada proses komunikasi. Beberapa hambatan umum termasuk penggunaan media atau saluran yang tidak tepat, tata bahasa yang salah, kata-kata yang menghasut, kata-kata yang bertentangan dengan bahasa tubuh dan jargon teknis. Kebisingan juga merupakan penghalang. Kebisingan dapat terjadi selama tahap proses apapun. Kebisingan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang mendistorsi pesan dengan mengganggu proses komunikasi.
Kebisingan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, radio yang diputar di latar belakang. Ya, kita lagi rapat terus ada suara-suara lain yang mengganggu. Ada orang lain yang mencoba masuk percakapan Anda. Dan gangguan lain yang menghalangi penerima untuk memperhatikan. Komunikasi yang berhasil dan efektif dalam suatu organisasi bermula dari pelaksanaan proses komunikasi. Semua anggota dalam suatu organisasi akan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka jika mereka mengikuti proses komunikasi dan menjauh dari hambatan yang berbeda. Terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif, dan komunikator yang efektif memiliki peluang lebih besar untuk menjadi sukses.